Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang suci ini, banyak dari kita yang masih merasa cemas tentang masa depan kita, tentang apakah hal-hal yang kita lakukan sudah diterima di sisi Allah, atau kita cemas tentang apakah besok kita masih bisa makan, masih bisa bermain dengan teman-teman. Bahkan ada yang cemas dan sedih apakah besok kita masih bisa melihat indahnya dunia ini. Berbicara tentang bahagia, siapa sih yang gak ingin hidup bahagia? Bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Sudah pasti semua orang ingin yang namanya kebahagiaan. Namun seringkali kita merasa sedih, merasa cemas, marah, atau apapun sehingga hilang kebahagiaan yang kita inginkan itu. Kali ini kami ingin sedikit menyampaikan beberapa tips untuk bahagia. Yang pertama, untuk bahagia kita perlu yang namanya mengingat Allah. Ini adalah dasar yang paling penting untuk kita menjadi bahagia. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ini adalah dasar yang paling dasar untuk kita menjadi bahagia. Istilah di bangunan tuh kayak pondasi gitu, biar kita bahagia. Mengingat Allah, percaya kepada Allah, yakin kalau Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan seimbang, tanpa adanya timpang, si A dibuat lebih hebat daripada si B, enggak. Semuanya dibuat seimbang, semuanya adil. Itulah dasar yang harus kita tanam dalam diri kita masing-masing. Allah itu maha adil. Semua ciptaannya itu sama, tidak membeda-bedakan antara orang Indonesia dengan orang Amerika, atau antara si A dengan si B. Semuanya sama, semuanya punya potensi masing-masing. Ketika kita sudah percaya hal itu, bahwa Allah maha adil, pasti bahagia pun akan datang dengan sendirinya. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk bahagia? Sebagai umat Islam yang percaya dengan adanya Tuhan, dengan adanya kekuatan-kekuatan doa, maka berdoa adalah salah satu kunci untuk menjadi bahagia. Berdoa. Sesusah apapun keadaan kita, sesedikit apapun harta yang kita punya, atau selapar apapun perut kita saat ini, berdoa itu sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang gratis, tanpa biaya, tanpa adanya pendaftaran terlebih dahulu. Berdoa itu dimanapun kita bisa berdoa, dan itu mempunyai kekuatan yang besar untuk bahagia tersebut. Apapun yang kita inginkan, dengan kita mengangkat tangan saja, kita meminta kepada Allah, pasti bisa terkabulkan. Kekuatan doa itu luar biasa. Itu adalah tips kedua untuk bahagia. Lalu yang ketiga, setelah kita sudah percaya dengan Allah, kita yakin, kita berdoa, tidak cukup sampai di situ. Ada hal yang mungkin secara tidak langsung membuat kita bahagia, walaupun secara tidak langsung, yaitu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, sesusah apapun itu, sampai harta kita habis, sampai tubuh kita sakit, ketika kita berbuat kebaikan, yakin di dalam hati kita akan timbul rasa tenang dan rasa bahagia. Walaupun kita harus tertatih-tatih dalam berjalan, namun ketika kita telah selesai melakukan kebaikan, bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Secara tidak langsung, namun itu sudah pasti. Itu yang ketiga, berbuat kebaikan. Lalu yang keempat, bagaimana cara kita untuk bahagia? Sebenarnya cara ini adalah cara yang sulit-sulit, gampang untuk kita lakukan, karena ini tergantung dengan pribadi masing-masing. Cara untuk bahagia yaitu kita ubah pola pikir kita ubah
sudut pandang kita tentang bahagia itu sendiri. Kalau selama ini mungkin teman-teman atau saya sendiri mungkin berpikir, bahagia itu apa sih? Bahagia itu ya ketika kita sehat, ketika kita bisa bermain dengan teman-teman, atau ketika kita bisa punya uang banyak dan bisa membeli segala yang kita mau. Di situ kita merasa bahagia. Nah, coba sekarang kita merubah sedikit pola pikir kita dan cara pandang kita. Di poin ini saya suka sekali dengan para filsuf dari Stoa. Stoa itu kayak mazhab gitu. Nah, para filsuf Stoa ini, kaum Stoa itu mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu ketika tidak ada emosi negatif di dalam diri kita. Jadi gimana ya bahasa gampangnya itu? Bahagia itu ya ketika kita nggak merasa sedih. Bahagia itu ketika kita nggak merasa marah, nggak merasa kecewa, atau kita tidak menangis. Di situ kita bahagia. Kita ambil contoh nih. Saya sedih ketika nilai saya di bawah KKM. Misal KKM 70, berarti saya sedih ketika nilai saya di bawah 70. Nah, berarti ketika sudah tidak ada rasa sedih di dalam diri saya bahagia. Berarti ketika nilai saya tidak di bawah KKM, saya bahagia. Gimana kalau saya dapat nilai 70 dan itu sudah di KKM? Ya udah, berarti saya sudah tidak perlu bersedih lagi. Saya untuk bahagia tuh nggak perlu dapat nilai 100. Untuk dapat nilai KKM saja saya sudah bahagia. Untuk tidak remedi saja saya sudah bahagia. Hal ini sama dengan misalkan lagi di dalam hidup ya, tentang miskin dan kaya. Ketika saya sedih ketika saya tidak bisa makan, atau ketika saya nggak punya uang, itu saya sedih. Nah, suatu saat saya punya uang 5.000, dan kebetulan saya bisa membeli sebungkus nasi. Tadi awalnya apa? Saya sedih ketika saya tidak bisa makan. Namun ketika saya punya uang 5.000, saya sudah bisa beli nasi dan saya bisa makan. Maka seharusnya saya bahagia karena saya tidak sedih. Nah, jadi untuk bahagia, saya nggak perlu punya uang jutaan atau miliaran. Karena saya sedihnya tuh kalau nggak bisa makan aja. Ya karena kalau saya sudah nggak sedih, berarti saya bahagia gitu. Ya mungkin teman-teman bisa merangkai-rangkai dengan contoh-contoh lain. Namun di situ poin yang penting, kebahagiaan itu ketika kita sudah tidak ada emosi negatif di dalam diri kita. Itu tadi 4 tips yang bisa saya bagikan ya. Itu juga saya tanamkan selama ini ke diri saya sendiri, walaupun memang susah karena pribadi masing-masing berbeda, pasti susah. Jujur saya sendiri pun masih susah untuk melaksanakannya. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam berpuasa. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena hari ini kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.